mempertahankan dengan senjata tajam, busur, panah, dan sejenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya. Bahwa Islam melarang keras penggunaan senjata tajam untuk melukai orang berdasarkan beberapa dalil, antara lain hadis, dan artinya barang siapa yang mengancam saudaranya dengan senjata tajam, untuknya hingga ia meletakkan senjata itu meskipun yang diancam itu adalah saudara kandungnya sendiri. Melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dengan aksi teror menggunakan senjata tajam, busur, panah, dan sejenisnya di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, Goa, dan Maros, yang terjadi di ruang publik seperti jalan raya, warkop, dan sebagainya, yang pelakunya tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak remaja. Aksi teror tersebut menimbulkan keresahan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat, bahkan telah mengakibatkan korban jiwa, luka, cacat, dan kerugian materi. Maka Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan beberapa hal. Satu, menegaskan keharaman memproduksi, membawa, dan menggunakan senjata tajam, busur, panah, dan sejenisnya untuk meneror dan melukai orang lain. Dua, merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Selatan dan aparat penegak hukum untuk mencegah dan menindak tegas orang yang memproduksi, membawa, dan menggunakan senjata tajam, busur, panah, dan sejenisnya untuk meneror orang lain. Tiga, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya. Demikian maklumat ini dibuat untuk menjadi pedoman kepada pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1444, 14 November 2022. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Najamuddin AS MA, Sekretaris Umum Muhammad Bakri bertanda. Selanjutnya saya lanjutkan dengan maklumat berkaitan dengan peredaran narkoba, minuman keras, dan tempat hiburan malam. Maklumat ini nomor 4 DPP 21/11 Antor Mari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, serta seluruh pengikutnya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam kehidupannya di dunia dengan perintah pada 5 hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. 5 hal di atas disebut dengan maqasidus syariah. Mengabaikan salah satu di antaranya dapat menyebabkan rusaknya stabilitas kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. 5 kemaslahatan tersebut adalah hak asasi bagi setiap umat manusia. Harmoni dalam beragama adalah implementasi Hifdzuddin. Hidup sehat, sejahtera, dan terhormat adalah bagian penting dan wujud nyata dari maqasid syariat tersebut. Oleh karena itu, semua hal yang dapat merusak stabilitas 5 pokok tersebut harus dihindarkan semaksimal mungkin. Dalam hal ini, keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diperlukan. Melihat, mendengarkan keluhan masyarakat, dan berdasarkan data terakhir bahwa Sulawesi Selatan termasuk daerah darurat peredaran narkoba. Sebagai upaya penanggulangan peredaran narkoba, minuman keras, dan penertiban tempat hiburan malam, maka Majelis Ulama Indonesia Provinsi Selatan mengeluarkan maklumat sebagai berikut. 1. Kepada pemerintah Provinsi Selatan, pihak keamanan, dan seluruh elemen terkait yang terkait kiranya melarang dan menghentikan penjualan dan peredaran minuman keras, memperketat perizinan tempat hiburan malam atau THM yang seringkali menjadi tempat penjualan minuman keras dan peredaran narkoba, menindak tegas oknum yang mengedar dan yang mengonsumsi narkoba, minuman keras, dan sejenisnya. 2. Sangat diperlukan
dengan adanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi minuman keras dan narkoba serta tempat hiburan malam. Poin kedua ini mungkin bisa mengarah kepada Perda, peraturan daerah yang mengatur tentang regulasi miras dan tempat hiburan malam. Nomor 3, kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, kiranya menghindarkan diri dan keluarga dari semua hal yang terkait dengan minuman keras dan sejenisnya, serta narkoba dan lain-lain yang mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat. Demikian maklumat ini dibuat untuk kemaslahatan masyarakat umum, khususnya warga Sulawesi Selatan. Semoga Provinsi Selatan menjadi daerah yang baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 20 Rabiul Akhir 15 November 2022. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Selatan, Ketua Umum Profesor Dr. Ganji Najamuddin SMA, Direktur Sulawesi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunjungan setiap ke daerah-daerah itu ternyata hampir semua daerah mengeluhkan masalah peredaran narkoba. Ini kalau kita akan mengerikan sekali karena mengancam bagaimana masa depan generasi kita. Kan sudah dikatakan bahwasanya memang peredaran narkoba saat ini artinya di Sulawesi Selatan sendiri sudah tumbuh subur. Meski kita perlu ketahui bahwa narkoba itu bisa dikatakan sekarang ini adalah bisnis. Bisnis ini pasti melibatkan orang banyak. Jadi kalau untuk hanya sekedar pemakai atau pembeli saja yang dilakukan pemberantasan terhadap itu, mungkin bagi saya itu belum cukup. Karena ini adalah bisnis, artinya sudah mengakar. Makanya harus ada komitmen untuk bersama bahwasanya dalam memutus rantai peredaran narkoba harus dari akarnya. Adalah bandar-bandar, dan bandar ini pun jangan cuma di Sulawesi Selatan untuk saja, harusnya ada pengembangan sampai bahkan sampai di luar negeri kalau bisa. Begitupun sebaliknya. Mungkin itu saja yang menurut saya. Harusnya ada komitmen sampai ke akar-akarnya. Karena ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Demikian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan dari Merdeka.com mengatakan soal maklumat yang pelaku pengusiran. Ini kan kalau di Makassar kan Polrestabes ini banyak sudah ditangkap, tapi nyatanya juga banyak juga yang mengedepankan restoratif Batimia, jadi bahasanya Polrestabes itu Batimia. Dan kalau secara mungkin memandangnya gimana? Karena ini kan juga sebenarnya pelaku-pelaku ini kan meresahkan juga. Banyak juga korban yang sudah kena, tapi ternyata lebih merupakan restoratif Batimia sendiri. Kalau memang pandangannya bagaimana walaupun sudah ada maklumat ini sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin nyambung dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman Iwan dari Merdeka. Itu mungkin soal bagaimana MUI Sulsel melihat manfaat dari organisasi massa, khususnya organisasi ormas pemuda yang mungkin akhir-akhir ini dalam 3-4 bulan belakangan ini ada dibentuk, dan ini bukan disponsori atau hasil diskusi kerjasama atau hasil diskusi pemerintah kota dengan pihak kepolisian Polrestabes Makassar. Bagaimana MUI Sulsel melihat manfaat dari adanya organisasi massa kepemudaan ini, mengingat kan beberapa waktu lalu ada konvoy juga dan ini terlibat juga organisasi massa tersebut, dan itu nyambung dari pelaku-pelaku kriminal yang
diproses secara hukum melalui proses hukum justice justice restorasi yang berlaku itu mungkin itu. Nah, yang ingin saya bergerak di sini pertanyakan terkait hasil maklumat ini. Apakah ada kayak penegasan kepada pemerintah untuk membuat peraturan daerah untuk memberantas perilaku kriminal seperti ini? Mungkin itu saja untuk bertegasi. Terima kasih. Bagian dari Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman jurnalis atas kebersamaannya pada kesempatan ini dalam rangkaian konferensi pers pembacaan maklumat. Jadi ada dua. Tadi yang pertama terkait dengan peredaran narkoba ini yang secara masif. Nah, hemat saya ya dijelaskan dalam Al-Quran, kemudian juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa kurang lebih mengatakan bahwa berdagang itu tentu ya berdagang yang tidak merugikan orang lain. Kemudian juga berdagang ya tentu dengan ya barang-barang yang halal. Begitu barangkali baik. Oleh karena itu ya perlu disampaikan juga ketika kita memberikan tausiah di mana saja, apakah di majelis taklim, kemudian juga di masjid-masjid, termasuk juga ketika misalnya ya khutbah Jumat, ini perlu disampaikan ini. Kalau perlu ya bisa juga barangkali ada khutbah seragam terkait dengan ya itu tadi bagaimana mencegah peredaran narkoba ini. Ormas sebagai masyarakat sipil Bapak Ibu adik sekalian, ini sangat ya kita harapkan kontribusi mereka untuk membangun harmoni di masyarakat kita. Bayangkan misalnya ya kalau setiap hari setiap malam ada penggusuran, takut kita. Makanya ya ketika saya pribadi ditanya yang diprioritaskan ini apa saja? Saya katakan yang pertama adalah harmoni, keamanan.